rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Presiden Prabowo mengumumkan biaya makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per hari dari sebelumnya dialokasikan Rp15.000 per porsi. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan APBN 2025. Sebelumnya, program makan bergizi gratis yang jadi andalan Prabowo Gibran dipastikan tetap Rp15.000 per porsi. Hampir sama seperti kemarin yang ada di Sentul. Sama ya? Sama, 14.900. Nanti ini kan berjalan sampai Oktober, tiap hari menunya beda. Nah, ini kita pastikan sekali lagi kosnya di antara 15.000-an itu. Program makan bergizi gratis telah diuji coba di sejumlah daerah. Saat uji coba di Solo dengan harga Rp14.900 per porsi, menu yang didapat ada nasi putih, sayur cah sawi, ayam goreng, pisang, dan susu. Wapres Gibran juga sempat meninjau uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 5 November lalu. Menu yang dibagikan saat itu berisi nasi, sayur oseng, ayam goreng, pisang, telur, serta susu kotak. Lalu, apa menu makanan yang bisa didapat dengan harga Rp10.000 per porsi? Kira-kira kalau harga makanan Rp10.000 ini kira-kira udah dapat makanan apa aja ya? Langsung aja kita coba. Ini ya Bu ya, udah dapat. Nah, saudara, ini udah dapat 2 versi nih. Ini aku tunjukin ya. Jadi kalau misalkan makan di warung, ini bisa dapat sayur, sambal, sama tahu, begitu. Nah, tapi kalau misalkan versi satunya lagi, seperti ini juga bisa kalau pakai kentang, cuman nggak dikasih sayur sama ibunya. Jadi ini sudah pas 10.000 dengan tahunya. Jika di Jakarta Rp10.000 hanya mendapat nasi putih, sayur, dan tempe atau tahu, bagaimana di daerah Indonesia bagian tengah dan timur? Sekarang saya sedang berada di Kota Makassar. Dengan uang Rp10.000 ini kira-kira saya bisa dapat apa aja untuk makan siang? Ikuti saya yuk, kita tanya-tanya langsung. Ya saudara, ini merupakan menu makan siang saya. Kalau di Kota Makassar Rp10.000 kita sudah dapat paket komplit. Ini ada nasi, tentu saja sebagai sumber karbohidrat. Terus kemudian juga ada sayur-sayuran untuk sumber segala macam vitamin. Dan juga ada tempe dan telur untuk protein. Rp10.000 di Kota Makassar sudah komplit. Bagaimana dengan di Sorong, Papua Barat? Nah saudara, saat ini saya sudah berada di salah satu warteg di Sorong, Papua Barat Daya. Kita akan melihat seporsi makanan dengan uang Rp10.000. Apakah seporsi makanan ini sudah memenuhi gizi anak atau tidak? Nah saudara, ini seporsi makanan dengan harga Rp10.000 di warteg, salah satu warteg di Sorong, Papua Barat Daya. Menurut peneliti senior Indef, meski anggaran diturunkan menjadi Rp10.000 per porsi, tak akan cukup memenuhi target makan bergizi gratis. Dan ini saya khawatir kalau dengan anggaran Rp10.000 itu tidak akan cukup untuk menyediakan program sebesar ini. Apalagi kita tahu ada sekitar 30.000 titik layanan dengan ada katakanlah 1 titik 3 ahli gizi, 46 juru masak, dan 1 manajer, maka tentu saja itu membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ya. Dan kalau kita lihat tadi, komposisinya, gizinya itu terdiri dari kombinasi bisa ayam, garis miring telur, nasi, sayur, dan susu. Nah ini kalau kita bedah lagi, mungkin semurah-murahnya yang tadi juga dicontohkan, itu rasanya untuk gizi yang berbasis hewani, rasanya Rp10.000 masih kurang ya. Baik. Anggaran makan bergizi gratis telah dimasukkan dalam APBN tahun 2025. Besarannya adalah Rp71 triliun. Menurut Badan Gizi Nasional, seluruh program ini akan membutuhkan sekitar Rp400 triliun. Di tahun pertamanya, program yang menyedot anggaran Rp71 triliun memiliki target memberikan makanan bergizi kepada 82,9 juta anak Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan ke Kabinet Merah Putih untuk mendukung kelangsungan program makan bergizi gratis. Saat rapat Kabinet Perdana 23 Oktober lalu, Presiden bahkan meminta
menteri yang tak setuju dengan program tersebut keluar dari pemerintahannya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana memastikan makan bergizi gratis yang kini dipatok Rp10.000 per porsi layak dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak hingga ibu hamil? Kita tanyakan langsung kepada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi. Sudah hadir juga Wakil Ketua Komisi 10 Fraksi PDI Perjuangan, Maria Yohana Esti. Selamat malam Mas Uki, Bu Esti. Selamat malam Mbak Priska, Ibu Esti. Selamat malam, saya ke Mas Uki dulu. Jadi sampai turun akhirnya ke 10.000, itu kendala budget seperti apa? Dan apakah ini sudah bisa jadi solusi? Artinya solusinya itu bisa mencakup juga kualitas dari anggaran untuk proporsi makan bergizi gratis ini? Ya, yang pertama-tama harus ditekankan adalah ada tiga kondisi wajib yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama adalah kecukupan gizi. Jadi di sini sudah ditakar ya, kalori minimal 600 sampai dengan 700. Lalu juga ada karbohidrat misalnya, lalu juga ada protein, dan Pak Prabowo juga telah menginstruksikan agar di sana harus ada yodium dan juga zat besi. Itu ya, kecukupan gizi dan juga pendidikan dan juga literasi tentang gizi. Yang kedua adalah higienitas, dan yang ketiga adalah tata kelola limbah yang berkelanjutan. Nah, pada awalnya kita tetapkan di 15.000 karena Indonesia baru saja bergabung dengan yang disebut School Meal Coalition di bawah UNICEF atau sebuah agensi perserikatan bangsa-bangsa. Nah, di sana memang ditetapkan itu 15.000 atau $1 ya, $1 per hari per anak. Nah, setelah menjalani uji coba sekitar 10 bulan, maka di sini dapat kita temukan atau kami temukan itu cara-cara untuk meningkatkan efisiensi. Jadi tidak ada anggaran yang diturunkan, tetap 71 triliun seperti yang sudah disepakati oleh kawan-kawan di DPR. Akan tetapi setelah kami melalui serangkaian uji coba ya, kemudian kami menemukan cara-cara efisiensi. Nah, ini cara efisiensinya misalnya seperti apa? Nah, tadi saya sudah melihat ya kawan-kawan dari Kompas TV ya melakukan tanya jawab dengan rumah makan, atau kalau yang saya sangka ini adalah warung Tegal ya, warteg. Iya, ya. warteg betul. Nah, ini kan kalau misalnya kita ini kan juga di sana sudah membayar keuntungan buat si pedagang. Kita juga sudah membayar misalnya biaya kebersihan atau biaya keamanan untuk si pedagang. Kita juga sudah membayar keuntungan ya dari si pedagang bahan baku di pengecer. Kita juga sudah membayar keuntungan dari si pedagang bahan baku di pengepul atau pasar induk. Misalnya baru kita berbicara ke penyediaan bahan baku, yaitu petani, yaitu nelayan, yaitu pekebun misalnya. Dalam konsep program makan bergizi gratis ini, kami membuat sebuah ekosistem yang langsung melekatkan simpul-simpulnya dari petani misalnya. Ini kita langsung dari petani ini disuplai ke sebuah dapur umum yang disebut unit layanan. Jadi unit layanan ini langsung setiap hari memesan dalam jumlah besar ke para petani, para pekebun, dan juga para nelayan. Nah, dari sana di makanannya diolah ya, memenuhi prinsip higienitas tadi, baru kemudian untuk anak-anak sekolah didistribusikan melalui sekolah-sekolah. Untuk anak-anak balita maupun ibu hamil didistribusikan melalui posyandu-posyandu. Nah, nanti akan terjadi aktivasi besar-besaran posyandu di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada yang dikurangi soal gizi, tidak ada yang dikurangi soal kualitas. Justru ini adalah sebuah kabar baik bahwa uji coba yang dilakukan itu telah membuka cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi. Nah, sekarang memang sedang digodok ya, kira-kira kalaupun ada selisih ini untuk diapakan. Apakah misalnya ini kan tahun pertama ditargetkan itu 40% dari 82 juta penerima manfaat, nanti di 2029 kan 82 juta. Di tahun pertama itu ditargetkan 40% penerima manfaat. Apakah ini yang diperbanyak atau apa? Nah, ini tim pemerintah sedang menggodoknya. Demikian, Mbak Priska. Bu Esti, dengan skema yang tadi dijelaskan oleh Mas Uki, apakah DPR melihat bahwa efisiensi ini adalah kabar baik untuk program makan bergizi gratis? Ya, yang pertama saya harus menyampaikan bahwa dari keseluruhan jumlah target 82 juta itu akan dilaksanakan terlebih dahulu di tahun 2025 untuk 40 juta. Yang kemudian kalau kita hitung dari 71 triliun itu, Mas Uki, 40 juta ini
tidak akan sampai 1 tahun kalau kita berbicara 10.000. Ini yang harus kita perhitungkan terlebih dahulu. 40 juta kali 10.000 dengan dana tersedia 71 triliun itu kira-kira mungkin hanya sampai dengan 200 hari itu maksimal. 200 hari dengan angka A 10.000. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kemudian hari-hari yang lain untuk 40.000 belum untuk semua. Berikutnya kita juga mempertimbangkan ternyata di luar anggaran yang disediakan di APBN ini yang harus diperjelas. Ada Permendagri terkait dengan penyusunan APBD. Di dalam APBD 2025 itu diminta supaya daerah menyiapkan anggaran pendamping untuk makanan bergizi ini. Ini juga harus jelas. Bagaimana kemudian dengan anggaran yang dari APBD, apakah untuk memenuhi supaya 80 juta terselesaikan atau 40 juta tadi kemudian disiapkan anggaran dari APBD untuk mencapai angka 15.000. Ini harus di-clearkan dulu. Karena daerah juga kemudian menyampaikan kepada kami di mana 2025 sebenarnya anggaran sudah ditetapkan, kemudian terjadi perubahan untuk memasukkan angka termasuk daerah istimewa Yogyakarta 2,5% dari PAD itu diambilkan anggaran sebagai dana pendamping. Nah, Mas Udik belum tadi, Mas Uki tadi belum menyampaikan anggaran yang dari daerah itu mau dikemanakan. Nah, masuk untuk menambah atau untuk kemudian menambahkan 10.000 menjadi 12.000 atau seperti apa? Ini untuk clear dulu karena daerah juga menyampaikan kepada kami itu, Mbak Fris. Baik, silakan dikelirkan Mas Uki. Anggaran dari APBD ini untuk apa? Untuk pos yang mana untuk makan bergizi gratis ini? Ya, jadi untuk makan bergizi gratis ini kan penyalurannya itu ada beberapa skema ya. Skema yang pertama yang tadi saya katakan ya, yaitu negara membangun semacam dapur umum yang kami sebut unit layanan di beberapa daerah di Indonesia, yang dimana satu unit layanan ini untuk melayani sebesar 3.000 sampai dengan 3.500 porsi makan atau 3.000 sampai 3.500 anak per hari, kurang lebih seperti itu ya. Namun ada daerah-daerah yang memang atau titik-titik ya yang memang ditemukan itu memang harus dibuat di sekolah-sekolah. Lalu ada juga ya yang dimana sekolah-sekolah bahkan tidak bisa menyediakan atau dibuatkan dapur umum gitu. Jadi memang idealnya program makan bergizi gratis ini memang dibuat sentralistis sekali lagi. Namun kemudian beberapa daerah termasuk Kaltara ya, termasuk juga Yogyakarta dan kemarin juga ada beberapa daerah di Jawa Barat menawarkan bantuan, dan pada akhirnya kami sepakat untuk membuka opsi skema kedua di mana pemerintah daerah itu terlibat untuk penyaluran program makan bergizi gratis ini, misalnya dengan menyediakan tempat untuk membuka unit layanan gitu kurang lebih. Jadi apabila memang pemerintah daerah berkontribusi ya untuk program makan bergizi gratis yang mana itu dianggarkan oleh pemerintah daerah, ini kaitannya bukan untuk pembiayaan makanannya itu sendiri, tapi lebih kepada infrastruktur pendukung ya, seperti unit layanannya sendiri, bangunannya dan lain-lain. Kurang lebih demikian, Mbak Friska dan Mbak Ibu. Oke, untuk unit layanan dan juga untuk infrastruktur di daerah, kalau Bu Esti lihat skema ini bisakah efektif untuk tadi mempermudah rantai distribusi dan juga produksi makan bergizi gratis di tingkat daerah? Ya, jadi bagi daerah-daerah yang secara fiskal sudah memenuhi atau bisa menyediakan anggaran itu, saya kira memang itu akan memudahkan di dalam proses penyediaan untuk makan bergizi bermutu yang 10.000 tadi. Meskipun saya harus menyampaikan ini program baik, yang kita mengetahui soal stunting, soal wasting itu juga terkendala karena persoalan gizi. Dan ini adalah inisiatif pemerintah yang perlu kita dukung. Persoalannya adalah seperti yang disampaikan oleh Mas Uki tadi, apa yang kemudian bisa kita lakukan supaya di dalam memberikan pelayanan terkait dengan makan siang gratis ini atau makan gratis ini akan bisa dilakukan dengan baik. Keterlibatan pemerintah daerah sejauh mana, seperti apa, itu harus jelas. Jadi nanti kalau Januari ini mulai, ini sudah bisa dilakukan secara di berbagai wilayah. Kalau saya sih mengusulkan ada beberapa wilayah yang memang sangat butuh. Di situ kita akan mengetahui peta bagaimana soal stunting yang tinggi di mana, kemudian soal angka kemiskinan yang tinggi di mana. Saya berharap justru itulah yang menjadi titik poin kita, bukan kemudian kepada daerah yang mampu menyediakan anggaran pendamping. Tetapi prinsipnya kita menyetujui untuk anggaran
makan siang gratis ini bagian dari upaya kita memperbaiki gizi anak-anak kita agar stunting, wasting, termasuk untuk balita, termasuk untuk ibu hamil bisa diselesaikan dengan baik dan secara cepat. Tetapi bagaimanapun juga angka 10.000 ini sebenarnya terlalu kecil. Di Yogyakarta mungkin 10.000 saya bisa makan pakai telur seperti tadi yang dicontohkan. Tetapi bagaimana dengan angka 10.000 di Papua yang kemudian seperti itu? Ini pun harus selesaikan bagaimana tetap dengan gizi yang memadai. Apakah harus kemudian ada subsidi silang dalam arti Jogja cukup 9.000 saja, angka 1.000-nya dibawa ke daerah yang lain atau seperti apa? Harus ada indikator yang jelas, termasuk indikator harga di masing-masing daerah. Seharusnya tidak bisa sama. Kita bicara soal kelayaan untuk kepenuhan gizi ini seharusnya tidak bisa dipatok sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Saya kira ini perlu dipikirkan, Mas Uki, supaya bisa berhasil dengan baik. Karena kalau tadi seperti di Papua 10.000 hanya mendapatkan yang tidak bergizi, tentu itu tidak bisa kita biarkan. Sementara di Papua itu perlu angka-angka putus sekolah, angka stunting mungkin cukup tinggi. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Bagaimana saling mendukung antar satu daerah dengan daerah yang lain, termasuk mungkin kalau ada suatu daerah provinsi yang mengatakan ada slot atau kuota untuk daerah 1 juta, lalu yang dari provinsi tersebut mengatakan kami tidak perlu dibantu dari pemerintah pusat karena kami sudah menyediakan anggaran yang bisa kami penuhi sendiri untuk makan siang. Subsidi silang itu ya Bu Esti ya? Sudah menjadi sebuah gotong royong sesuai nilai-nilai Pancasila yang kita maknai bersama. Bagaimana kalau itu juga kemudian diperhitungkan? Karena betul kalau hanya 10.000 sama di seluruh wilayah, ini akan menjadi kesulitan bagi kita semua untuk bisa mengatakan makanan ini adalah makanan yang bermutu dan bergizi sama untuk semua wilayah. Pasti tidak sama. Mohon ini dipertimbangkan. Kemudian secara teknis daerah terlibat, daerah kemudian juga diajak bicara untuk bagaimana wilayah-wilayah termasuk daerah-daerah yang sudah cukup mampu tidak perlu kemudian itu diberikan untuk 40 juta yang saat ini kita lalui untuk 2025. Nah, itu Mbak Friska. Baik, betul, setuju Bu Esti. Nah, ini bagaimana Mas Uki? Karena betul tadi bahwa setiap daerah pasti akan berbeda ya, nominal 10.000 akan dapat apa. Sementara untuk makan bergizi gratis ini kan harus ada proteinnya. Proteinnya pun tidak mungkin kalau nabati terus, harus ada hewaninya. Lalu juga sayur mayur, karbohidrat itu pasti. Nah, skema subsidi silang ini sudahkah diperhatikan dengan baik dan jangan sampai nanti pada praktiknya sebulan 2 bulan berjalan baik tapi lama-lama ada makanan olahan di sana karena harganya jauh lebih murah dan udah termasuk susu belum sih Mas untuk 10.000 itu? Tolong dijelaskan dan bagaimana solusinya? Singkat saja. Oh ya, tadi saya juga Alfa untuk mengatakan bahwa angka 10.000 yang dimaksud oleh Pak Prabowo, Presiden kita, itu adalah angka rata-rata. Tentu saja kita atau kami pemerintah sudah memperhatikan aspek yang kami sebut disparitas regional atau perbedaan harga di antara daerah. Jadi disparitas regional ini mencakup ya, tadi saya sudah katakan perbedaan harga juga perbedaan menu. Jadi misalnya untuk kebutuhan karbohidrat saja misalnya ya, di Papua itu akan disajikan pemenuh kebutuhan karbohidrat itu adalah sagu. Nah, ini akan memperkecil lagi ya, menekan lagi yang namanya anggaran-anggaran apabila kita bandingkan dengan kita memaksakan diri untuk menyajikan karbohidrat dalam bentuk nasi yang bisa saja itu dikirim entah dari Sulawesi, entah dari Jawa dan lain-lain. Jadi betul sekali Ibu Esti bahwa dalam implementasinya nanti ya pemerintah dalam hal ini sangat memperhatikan disparitas regional, perbedaan karakteristik antara masing-masing daerah, termasuk perbedaan harga makanan ya, termasuk juga di sini perbedaan bentuk makanannya itu sendiri. Jadi simpul-simpul di dalam ekosistem ini bersifat kedaerahan, artinya di sini simpulnya nggak bersifat nasional. Misalnya berasal nanti dari Aceh harus dikirim ke Kalimantan dan lain-lain, nggak begitu. Inilah yang tadi saya katakan, kita sudah melakukan uji coba. Petani-petani, pekebun dan nelayan yang kami maksud ini adalah petani, pekebun dan nelayan di tempat di mana hasil makanan mereka itu nanti akan disalurkan, dikelola dan disalurkan. Dan ini juga soal tentang subsidi terkait dengan pembiayaan dengan daerah ini masih sedang dibahas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini oleh Kemendagri ya.
Sehingga belum banyak yang bisa saya katakan, tapi semangat gotong royong ini di dalam proses pembahasannya sudah mulai nampak ya. Jadi mungkin kita tunggu saja nanti by akhir Desember, tapi yang jelas disparitas regional termasuk juga asas gotong royong ini bahkan sudah mulai muncul dari inisiatif masing-masing daerah itu sendiri. Demikian, Pak Fris. Ya, saya silakan Bu sepakat, Esti. Mas. Oke, terkait dengan bagaimana kita memberikan makanan sesuai dengan wilayahnya, termasuk di dalam jenis makannya, tidak harus nasi. Mungkin di sini ada sagu. Ini justru kemarin kita menghidupkan budaya kita semua di berbagai daerah, termasuk sagu, kemudian juga dari singkong dan yang lain sebagainya. Tetapi tetap ukurannya adalah ukuran gizi yang memenuhi. Saya berharap begitu dan kemudian keterlibatan pemerintah daerah perlu diajak bicara karena tidak semua daerah juga mempunyai kecukupan fiskal, tetapi yang terpenting adalah kita dukung sepenuhnya bagaimana kebijakan mengenai makanan gratis atau bergizi bermutu ini bisa sampai dengan baik dan bisa mengurangi beban masyarakat, khususnya mungkin besok uang sakunya ibu-ibu sudah nggak perlu kasih uang saku anak-anak karena sudah ada makan siang. Nah, itu bagian dari upaya kita mensejahterakan masyarakat. Baik, semoga praktiknya juga berjalan dengan matang, Mas Uki. Kita juga berharap bahwa ini sampai ke anak-anak, ibu hamil yang membutuhkan, karena bagaimanapun juga gizi ini adalah yang harus dibenahi untuk menuju Indonesia Emas 2045, dimulai dari gizinya. Nanti praktiknya harus ada koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya. Terima kasih sekali lagi waktunya Mas Dedek Prayudi, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terima kasih juga Bu Esti, Maria Yohana Esti, Wakil Ketua Komisi 10 Fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam.